Selamat malam. Di sini saya mau menceritakan cerita dari negara Albania. Diceritakan oleh akun bernama Tano7496. Perkenalkan, nama saya Tano. Saya tinggal di Albania dan saya masih remaja belasan tahun, atau biasa disebut ABG. Saya selalu memiliki ketertarikan yang kuat pada cerita paranormal dan religius. Jadi saya telah banyak membaca buku agama dan teologi sejak saya berusia 4-5 tahun. Kakek nenek saya orangnya sangat religius dan mengajari saya untuk menjadi benar dan tulus dengan semua orang. Baiklah, mari kita lanjutkan ke cerita saya. Saat itu saya masih kecil, ya usia saya sekitar kurang lebih 2 tahun. Nenek dari pihak ayah saat itu didiagnosis menderita kanker hati. Tetapi para dokter nggak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa menanamkan benda buatan yang akan membantu hati yang tersisa. Nenek saya kemudian datang ke Yunani, tempat di mana kami tinggal. Dan memutuskan untuk melakukan operasi di sana. Suatu hari sebelum operasi, ayah saya melihat sebuah penampakan yang dia yakin itu bukanlah mimpi. Ya, saat itu ayah saya baru pulang kerja sekitar larut malam lah, dan hendak pergi untuk tidur. Ketika itu saya sedang tidur di tempat tidur kecil saya, sementara ibu saya sedang menonton TV. Kemudian ayah saya mandi, minum segelas susu, dan beranjak tidur. Lalu ibu saya mematikan televisi dan menyusul ayah untuk pergi tidur. Setelah beberapa jam, sekitar kurang lebih jam 4 pagi, ayah saya tiba-tiba terbangun. Dia mendengar suara yang keras datang dari luar rumah. Tetapi ibu tidak bangun, hanya ayah saja.
Tiba-tiba terdengar suara kenop pintu dibuka, dan pintu mulai terbuka perlahan. Ayahku menatap ke pintu dan seketika itu dia ketakutan ketika dia melihat ada seorang yang menurutnya adalah malaikat maut yang berdiri di depan pintu. Dan ayah saya menggambarkan dia sebagai orang yang sangat tinggi, kurus, dan berotot, serta memiliki sepasang sayap hitam berbulu. Orang itu memakai kerudung, memiliki kulit yang sangat pucat, dengan mata dan rambut yang juga berwarna hitam. Dia memegang sabit yang sangat besar di tangannya dan jubah besar menutupi tubuhnya yang kurus. Dia mulai menatap ayah saya selama beberapa detik. Ayah saya merasa sangat ketakutan saat itu, tetapi dia juga merasa penasaran dan bingung. Ayah saya bertanya kepadanya, "Apa yang kamu inginkan? Mengapa kamu ada di sini?" Namun malaikat itu tidak menanggapi, hanya terus menatap ayah saya. Dan pada akhirnya ayah saya mengerti maksud kunjungan malaikat itu. Dan akhirnya bertanya lagi, "Apakah ibu saya akan mati?" Malaikat itu menutup mata dan menundukkan kepalanya, seperti menunjukkan kesedihan dan keputusasaan. Dan dia perlahan meninggalkan ruangan itu, dan pintu pun tertutup. Malaikat itu meninggalkan ayahku sendiri yang masih merasa bingung dan ketakutan di sana. Keesokan paginya, ayah saya pergi ke gereja yang berada di dekat rumah kami dan memberitahu pendeta tentang penampakan dan pertemuannya dengan si malaikat tadi malam. Pendeta itu terlihat ketakutan dan memberitahu ayahku bahwa malaikat itu bernama Azrael, dan dia adalah malaikat maut. Beberapa hari kemudian, nenek saya dioperasi, tetapi sayangnya tidak berhasil. Karena setelah beberapa hari setelah dioperasi, beliau meninggal. Dan ayahku kemudian teringat tentang Azrael dan kesedihan yang dia tunjukkan saat ayah bertanya kepadanya.
Saat ini kami tinggal di Albania, dan ayah saya masih menceritakan kisah ini setiap kali saya bertanya padanya tentang nenek. Itu sangat menakutkanku. Ketika aku berpikir bahwa aku telah tinggal di tempat yang sama, dengan malaikat kematian itu datang, dan bahwa ayahku benar-benar berbicara dengannya. Saya sudah lama tidak tinggal di rumah itu, mungkin sekitar 10 tahun. Saya telah berkali-kali datang ke Yunani, tetapi tidak pernah pergi ke rumah itu sama sekali. Karena ya, saya terlalu takut untuk bertemu Azrael secara pribadi. Meskipun kita semua tahu bahwa kita akan bertemu dengannya suatu hari nanti. Mungkin segitu dulu cerita saya. Terima kasih.